Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Jadi ketika Yesus bangkit dari kubur itu adalah hari Paskah, dan 40 hari kemudian dia naik ke surga. Firman Tuhan berkata bahwa setelah 40 hari Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan, bahkan bekal kepada para murid. 40 hari kemudian dia naik ke surga. Apa pentingnya bagi kita ketika Yesus naik ke surga? Dalam Kisah Para Rasul itu dicatat di situ tentang peristiwa ketika Yesus naik ke surga. Kita membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galatia, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, keberadaan Yesus bersama dengan para murid selama 3 tahun ketika dia memberikan pengajaran kepada mereka, dan ketika Yesus mati di atas kayu salib dan dibangkitkan dan naik ke surga, pekerjaan Yesus belum selesai. Dia belum selesai dengan dunia ini. Bahkan dia mengatakan kepada para murid bahwa mereka akan menjadi saksi Tuhan. Mereka akan berkeliling ke seluruh dunia memberitakan kerajaan Allah. Yesus belum selesai dengan dunia ini, dan dia memberikan pekerjaan itu, tugas-tugas itu kepada orang-orang percaya. Dan ketika dia naik ke surga, hal-hal ini akan kita pelajari supaya mendorong kita melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama, kalau kita melihat bahwa dia naik ke surga, itu menegaskan dia bahwa Yesus adalah Raja yang berkuasa. Bukan berarti dia belum raja ketika dia belum naik ke surga. Dia adalah raja sebelum segala abad. Kita tahu itu semua. Tetapi kenaikannya ke surga merupakan penegasan, inaugurasi, penobatan atas dia, atas segala sesuatu. Posisi dia raja di atas segala sesuatu. Dia berkata dalam Matius pasal 28, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini berarti seluruh bumi tunduk kepada kuasa Tuhan. Dan bagi kita ketika dia mengatakan bahwa segala kuasa tunduk kepada dia adalah raja di surga dan di bumi. Bagi kita ini memberikan rasa aman, memberikan kita rasa damai, bahwa tidak ada kuasa lain yang akan merebut kita, tidak ada kuasa lain yang akan membahayakan kita selama kita berada di dalam kuasa Allah Bapa kita, berada dalam kuasa Yesus, Raja di atas segala raja, Raja yang melindungi seluruh umatnya. Dialah Yesus yang melindungi kita. Kita ada rasa aman ketika Yesus dinobatkan sebagai Raja di atas segala raja. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah Yesus sudah menjadi Raja yang berkuasa mutlak di hati kita? Dimanapun rakyat akan tunduk kepada perintah rajanya. Namun kalau Yesus adalah Raja kita, apakah ia berhak mengatur hidup kita? Apakah ia berhak memerintah kita? Apakah dia berhak menguasai hidup kita seluruhnya? Saya mengajak saudara, kalau saudara mengatakan Yesus adalah Rajamu, Yesus adalah Tuhanmu, kembalilah kepada dia, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada dia, biar dia mengatur hidup saudara. Kedua, kita melihat kenaikannya ke surga memberikan
kepada kita kuasa melalui Rohul Kudus. Dalam Yohanes pasal 14, ketika dia berbicara dengan para murid, dia berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Roh kebenaran. Yesus berkata juga dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat ke-8, dia berkata, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Kita punya kuasa, saudara. Kita punya kuasa ketika Yesus memberikan Roh itu kepada kita. Roh itu bukan hanya meterai bagi kita bahwa kita adalah milik Allah, tapi kita punya kuasa bukan untuk kepentingan kita, tapi kepentingan kemuliaan demi kemuliaan Tuhan sendiri. Dia memberikan kuasa kepada kita. Dalam Kisah pasal 1 ayat 8 ini disebutkan, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Kita diberi kuasa untuk menjangkau dan memuridkan orang lain. Saudara pernah melihat sebuah mobil Mercedes kalah balap sama bajai? Mungkin saudara mengatakan, tidak mungkin sebuah mobil Mercedes kalah sama bajai ketika lomba balap. Tidak mungkin itu terjadi, karena power di dalam mobil itu, mobil Mercy itu jauh lebih besar dari apapun. Dari bajai. Pasti kalau dua-dua diadu, bajai pasti kalah. Satu-satunya cara supaya mobil Mercy kalah dengan bajai adalah mesinnya tidak dinyalakan, sehingga bajai lari dengan luar biasa dan mobil Mercedes diam di tempat. Dan ini yang terjadi pada diri kita sebagai orang-orang percaya. Kita punya kuasa untuk menjangkau orang lain, tapi kita tidak menggunakan kuasa itu. Kita takut kepada orang lain, padahal diri kita punya kuasa. Kita takut memberikan penginjilan, memberitakan Yesus kepada lain, padahal tidak ada alasan bagi kita untuk kalah, karena kuasa kita jauh lebih besar dari kuasa apapun. Jadi ketika kita diberikan tugas, waktu dia naik ke surga, dia mengatakan bahwa tugas kita pemuridan yang di visi Tuhan untuk dunia ini belum selesai dan diberikan kepada kita. Lakukan itu karena dia adalah raja, dan dia adalah memberikan kepada kita kuasa untuk melakukan itu. Kita punya kuasa, tidak usah takut, padahal kita punya kuasa. Roh ada di dalam diri kita. Kemudian dalam ayat yang ke-10 dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ini, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Lalu berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yesus akan datang kembali. Kita saat ini hidup di dalam masa penantian ketika dia akan datang kembali, dan saya tidak tahu itu kapan terjadi. Mungkin kita sedang jalan-jalan di depan, kita mungkin sedang diam di rumah, mungkin kita sedang beraktivitas, tiba-tiba dia datang kembali, muncul di awan-awan dan seluruh dunia melihat kemuliaannya. Saudara, kita menantikan itu. Dan ketika itu terjadi, saudara, kalau selama masa hidup kita mengalami hal yang tidak adil di dunia ini, dunia memperlakukan kita dengan semena-mena, kita bertanya-tanya, kapankah Allah menunjukkan keadilannya, menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan? Saat itu akan terjadi bahwa seluruh dunia akan bertekuk lutut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan pada saat itu hanya kita yang berdiri menatap ke langit dengan penuh kegembiraan, penuh dengan sukacita, sementara yang lain diadili dengan keadilan Tuhan. Mereka dihakimi dengan kehakiman, dengan kuasa dari Tuhan, sementara kita sendiri akan menatap dia, menyongsong dia di atas awan-awan. Dia akan datang kembali bagi kita. Dan sementara kita menunggu
Dia datang kembali. Saya mendorong saudara, Raja kita akan kembali. Saya mendorong saudara selama masa dalam penantian. Baiklah kita setia kepada Tuhan. Setia dalam tugas menjangkau orang sekitar kita, seluruh dunia untuk dapat memuridkan mereka. Setia dalam tugas pelayanan kita, dan saya tahu bahwa kita semua punya karunia rohani. Masing-masing kita punya talenta yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Dan masing-masing kita juga akan dituntut untuk bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Saya mengajak saudara sambil menantikan kedatangan Dia kedua kali. Marilah kita terus bertumbuh ke arah Dia. Marilah kita setia melayani Tuhan kita sampai nanti kita melihat kemuliaan-Nya di atas awan-awan. Selamat menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Salam bagi kita semua.